Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Ketemu lagi di Roti Manis. Sahabat-sahabat, senang banget bisa ketemu sama saudara-saudara lagi pada hari ini. Kita akan masuk ke worship part ke-3. Kemarin kita ngebahas nih, ya. Kita akan mencoba menjabarkan dari setiap huruf yang ada dari kata-kata worship. W stands for whom. Jadi siapa yang kita sembah lebih penting dari bagaimana, di mana kita menyembah Tuhan. Jadi fokusnya hanya Tuhan kita. O stand for offering. Jadi Tuhan minta persembahan yang hidup. Kalau dulu persembahan korban bakar yang sudah mati diberikan kepada Tuhan. Sekarang persembahan yang hidup. Which is saya dan saudara-saudara semua. Menjadi sebuah persembahan yang hidup. R stand for revelation.
Jadi jangan sampai yang kita kerjakan sebuah rutinitas, tetapi jadi sebuah hal yang kita rindukan bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak mau yang kita kerjakan itu cuman sebuah kewajiban, tapi jadikanlah semua yang kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan sebuah kerinduan. Karena kalau itu sebuah kerinduan, percayalah, pewahyuan daripada Tuhan, revelation from God, akan ada dalam kehidupan kita. Sekarang kita lanjut ke huruf yang selanjutnya, itu S. S for sacrifice. Kalau baca di firman Tuhan cerita soal Adam, dia menerima yang terbaik dari Tuhan waktu dia mempersembahkan Ishak. Jadi hari ini teman-teman semua, kita bukan hanya mau ikut Tuhan yang enak-enak aja. Kalau kita mau mendapat yang terbaik seperti yang Abraham dapatkan, lakukanlah pengorbanan-pengorbanan seperti yang Abraham lakukan. Sama juga dengan kita. Mungkin kita seringkali kita datang ke gereja, kita malas. Kita baca Alkitab, kita malas. Kita ngelakuin, kita malas. Percayalah, kalau rasa butuh itu keluar, pengorbanan-pengorbanan itu akan jadi sebuah pengorbanan yang harum di hadapan Tuhan. Hari ini, saya nggak tahu saudara-saudara sedang bergumul dalam melakukan apa. Tapi ingat, pengorbanan-pengorbanan yang teman-teman lakukan, percayalah, akan jadi sebuah pengharuman di hadapan Tuhan. Selanjutnya, H stand for honor. H stand for honor. Salah satu cara untuk menghormati Tuhan adalah dengan cara kita menghidupi apapun yang terjadi sama kita. Salah satu cara bagaimana kita menghormati Tuhan adalah kita menikmati atau mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu seringkali kehidupan kita gak selalu sesuai dengan maunya kita. Tetapi penghormatan kita kepada Tuhan bisa kita lakukan dengan cara apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5:18 bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Kristus Yesus di dalam kita. Jarang loh ada ayat yang tulis sebegini. Ini adalah salah satu ayat yang saya tahu Tuhan pengen kita ngelakuin ini. Ada tulisannya. Karena inilah yang diinginkan Kristus Yesus di dalam diri kita. Jadi pengucapan syukur adalah hal yang baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengucap syukur, kita sedang menuju ke satu step, menuju ke rencana indah Tuhan. Saya tahu mungkin semuanya gak selalu mulus. Saya tahu mungkin semuanya gak gampang. Tetapi percayalah, waktu kita mengucap syukur, itulah sebuah kehormatan yang kita bisa berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Mulailah mengucap syukur sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Selanjutnya, I stand for intimacy. Stand for intimacy. Dengar baik. Tidak akan pernah ada yang namanya ikatan tanpa sebuah hubungan. Sekali lagi ya, tidak akan pernah ada ikatan tanpa sebuah hubungan. Saya bisa nikah dengan Yunita, istri saya, itu karena ada hubungan. Saya gak mungkin pertama kali ketemu sama dia, lalu tiba-tiba saya ajak nikah, dia mau. Gak mungkin, karena belum kenal. Nah, karena itulah keterikatan bicara soal pengenalan. Tidak akan pernah ada yang namanya ikatan tanpa sebuah pengenalan. Kita mau mulai hari ini mengenal Tuhan. Sama dengan waktu kita bahas di worship part yang pertama. Kita gak bakal pernah bisa ceritain siapa Yesus kalau kita tidak mengenal Yesus secara pribadi. Tidak mengalami Yesus. Nah di sini kita mau bahas lagi. Bahwa kita mau menjadi pribadi yang menjadi ambasadornya Kristus. Waktu kita kenal Tuhan, percayalah, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, kita akan menjadi Kristus-Kristus dalam dunia. Supaya banyak orang terselamatkan oleh kita. Dan yang terakhir, P. P stands for the presence of God. Saya akan coba sedikit serius di sini kepada teman-teman semua. Banyak dari kita sangat sekali suka melayani di gereja. Sangat sekali suka untuk melakukan aktivitas di gereja. Tapi dengar baik, pelayanan yang terutama, yang paling sungguh-sungguh perlu kita lakukan pertama kali sebelum kita lakukan di luar, adalah di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Jangan pernah Anda berpikir untuk hebat di luar, tetapi di rumah Anda gak ngelakuin apa-apa, gak ngerasain apa-apa. Yang harus ngerasain pertama kali adalah istri, suami Anda, dan anak-anak Anda. Percuma kita hebat di luar, tetapi di dalam kita malah jadi batu sandungan. Orang yang jadwalnya penuh pelayanan di berbagai macam tempat dan di berbagai macam gereja,
belum tentu kenal Tuhan. Anda tahu saudara-saudara, waktu Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, Marta tuh komplain loh sama Yesus. Kenapa si Maria gak bantuin saya? Malah Marta minta untuk Yesus bilangin ke Maria supaya Maria bisa bantuin Marta. Tapi Yesus bilang apa? Sesungguhnya Maria sedang mengambil bagian terbaik. Hari ini saudara-saudara, kita mau. Kita jadi orang yang mengenal Tuhan dan mempraktekkan kasih Tuhan itu ke dalam skup terkecil kehidupan kita, which is keluarga kita dulu. Karena percayalah, apapun yang kita kerjakan di luar sana hebat, tapi keluarga kita tidak merasakan pertama kali, rasanya kita lakukan di luar rumah itu jadi sia-sia. Saya harap saudara-saudara semua jadi orang-orang yang bisa mengenal Tuhan dan memancarkan terang kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah penyembahan kita yang sesungguhnya. Saya harap dari 3 seri worship ini bisa bantu saudara-saudara semua untuk mengetahui dan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. God bless you.